Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Muhammad Arif Puryansa di channel YouTube Syah Motovlog. Di depan saya ini sudah ada motor Vario 160 yang yang masih viral dengan rangka ESAF-nya, dan saya akan coba review penggunaan yang hampir 1 tahun ini menggunakan Vario 160. Apakah ini juga karat? Apakah sudah karat rangkanya? Ataukah ada minus-minus lain setelah pemakaian hampir 1 tahun ini? Dan di video ini akan saya jelaskan. Nah, oke, jadi Vario 160 ini sudah hampir 1 tahun dipakai, dan sekarang sebetulnya sudah ada minusnya sih setelah pemakaian. Itu pun karena ada satu hal dimana ini pernah kejadian saat mau di standar tengah itu sempat jatuh, bro. Jadi si handlingnya itu kurang nyaman, entah itu dari komstir ataupun hal lainnya. Yang jelas stang itu rasanya kurang enak. Oke. Dan apakah ini juga termasuk kekurangan dari rangka ESAF itu sendiri? Tapi yang jelas coba kita lihat untuk penampakan rangkanya. Apakah ini juga sudah sudah berkarat? Nah, oke. So seperti ini rangkanya. Jadi kalau dilihat sih ini bukan tidak ada karat sih ya. Tapi ini juga ada sedikit-sedikit warna hitam-hitam. Apakah ini karat atau, coba ini kalau kita deketin. Nah ini nih. Apakah ini karat atau silikat yang dimaksud sama pihak Honda di video klarifikasinya? Tapi menurutku sih itu juga termasuk karat sih ya. Tapi apakah itu juga yang menjadi minus dari rangka ESAF itu sendiri? Oke. Sambil kita nyalakan, kita gas, kita coba bahas tentang rangka ESAF ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, saat ini kita baru aja nongkrong-nongkrong di lapangan Mataram di Kota Pekalongan. Banyak teman-teman yang lari pagi. Nah, ini jadi karena pernah jatuh itu sih. Sebenarnya jatuh saat di standarin itu bukan jatuh yang benar-benar kecelakaan gitu sih, bukan. Tapi cuman tak gitu tuh. Itu juga berpengaruh sama si stangnya. Handlingnya itu jadi terasa agak sempar ataupun menceng ya. Oke, kita lewat sini aja lah. Apakah juga itu satu kekurangan? Apakah termasuk ringkih? Kalau orang Jawa bilang itu ringkih ya, ataupun rapuh gitu. Oke.
Dan jelas tadi sudah teman-teman lihat, saya videoin juga untuk kondisi rangka motor yang saya pakai ini. Sudah ada titik-titik seperti karat ya. Tapi kalau pihak Honda sendiri sudah klarifikasi di laman Instagramnya. Saya sudah lihat bahwa ya di videonya itu ada orang yang di dadanya itu ada plesetan Bang Honda, tapi dibalik jadi Hotna apa dah? Hotna ya. Terus si orang itu sih bilang bahwa yang seperti karat itu bukan karat, melainkan silikat. Nah, silikat itu sendiri mungkin semacam cairan kimia ataupun zat yang justru bikin rangka itu awet, nggak karatan. Tapi kenapa banyak kasus di mana motor Honda terbaru itu banyak yang rangkanya patah? Nah, apakah ini memang kesalahan dari pihak Honda sendiri dalam membuat rangka ESAF-nya itu, atau mungkin dari kita sendiri yang tidak bisa merawat si motor tersebut ya? Jadi saya juga kurang paham sih, apakah benar itu kekurangan atau justru itu kesalahan kita sendiri saat merawat motor. Nah, kalau teman-teman juga pengen tahu soal detailnya ataupun kondisinya tentang rangka Honda, itu bisa lihat di channel YouTube-nya Bang Rahmat ya, Bang Rahmat ataupun siapa tadi ya? Kok jadi lupa ya. Itu sudah membahas ataupun sudah membuktikan bahkan rangkanya itu sempat dicopot. Mungkin teman-teman juga sudah lihat kondisi rangka-rangka Honda yang sudah dicopotin ataupun pembuktiannya di video karena sudah banyak sekali. Nah, sebenarnya itu juga kalau saya sendiri sih berpendapat itu tergantung dari kondisi daerah masing-masing ya, daerah masing-masing seperti apa. Terus misalkan di kita itu hidup di pesisir, jadi ya mungkin potensi karat itu semakin besar. Jadi tapi kalau teman-teman mungkin bukan bertinggal di area pesisir sih, bisa jadi kena air hujan itu karena nggak sempat bilas ataupun dibersihin, itu juga bisa memicu timbulnya karat. Nah, kita balik lagi ke video klarifikasi pihak Honda itu, karena Honda itu menyebut itu bukan karat melainkan silikat, tapi kenyataannya si rangka itu yang ada mirip-mirip karatnya itu seperti cat itu mengelupas, bro. Jadi menurut pengamatanku sendiri sih, si catnya itu seperti terkelupas. Jadi saya 90% yakin bahwa itu sebenarnya karat, bukan silikat, tapi nggak tahu juga sih ya. Oke. Nah, kalau kejadian-kejadian rangka kropos itu, ya itu tadi balik ke gimana kondisi teman-teman, wilayahnya apakah di pesisir atau bukan, ataupun dari perawatannya teman-teman itu sendiri. Terus kenapa kejadiannya banyak yang Honda, tidak merek-merek lain? Nah, itu juga saya jangan bikin bingung sih ya. Apakah betul memang rangka Honda itu ampas? Tapi ya sepertinya sih pihak Honda juga nggak mungkin lah ya membuat satu produk yang kualitasnya itu
tidak standar. Tapi pihak pemerintah pun katanya sudah meminta untuk pihak Honda itu benar-benar menguji kembali rangka ESAF-nya itu, kalau memang itu satu satu kesalahan dari pihak Honda, ya mau nggak mau pihak Honda itu harus menarik kembali rangka-rangka motor yang sudah beredar dan menggantinya dengan rangka yang baru. Nah, kalau kita bahas soal ESAF-nya sendiri sih, jadi ESAF itu kan dia tidak pakai besi hollow ataupun besi bulat, itu yang terus dipotong-potong terus disambung dilas-las, itu kan bukan. Rangka ESAF itu kalau saya perhatiin, nah ini menurut pengalamanku waktu kerja di pabrik mobil, jadi mirip rangka ESAF pada motor Honda dengan rangka mobil itu hampir mirip. Jadi itu pakainya, kalau nggak salah nih, nanti kalau salah ya itu menurut pengamatanku aja sih, kalau nggak salah itu pakai plat. Platnya juga harus, ya memang sudah ada kualifikasi lah ya, pakai plat apa, dan platnya itu saya juga kurang paham pakai plat apa. Yang jelas itu plat terus dipres dipres sedemikian rupa membentuk rangka, terus disusun dan dilas. Jadi dari tidak pakai tubular-tubular, rangkanya itu persis seperti mobil. Jadi plat dipres membentuk rangka, terus disusun, dilas. Nah, setelah membentuk rangka itu baru melalui proses-proses pengecatan. Dan itu juga yang bikin rangka ESAF ini konon katanya menjadi rangka yang teringan. Bahkan di kelas-kelas Honda sebelumnya itu rangka ESAF itu yang paling ringan. Ya mungkin itu yang menjadi kelebihan. Tapi apakah itu menjadi kekurangan juga, karena ringannya itu dengan material yang platnya itu bikin Oke, tadi sahabat saya sempat bilang bukan Bang Rahmat ya, bukan Bang Hanif itu. Videonya Bang Hanif, bukan Bang Rahmat. Hanif Rahmat Rahmadi, kalau nggak salah sih namanya, siapa ya? Nah, dia bilang material tipis itu bukan berarti jelek. Ya, material tipis itu bukan berarti jelek. Jadi plat yang ada di rangka ESAF ini walaupun tipis kondisinya, belum tentu itu jelek bro, karena ya nggak tahu juga material yang dipakai itu besi yang seperti apa ya. Oke, untuk motor ini sendiri sih masih nyaman-nyaman saja dipakai, enak, nggak ada kendala berarti setelah cuman itu tadi sih, jangan sampai jatuh bro kalau teman-teman punya motor seperti ini. Nanti justru kenanya itu di stang yang terutama ya. Jadi menurutku kalau memang sudah ditemukan karat di rangka motor Honda teman-teman, bisa langsung dieksekusi ataupun dicat ulang, dikasih pelapis-pelapis anti karat ya, sebelum kejadian rangka patah itu terjadi di motor teman-teman. So, jadi intinya sih saya tidak menjelekkan produk Honda, melainkan jika memang itu suatu
kesalahan Honda dalam memilih material ataupun membuat rangka ESAP menjadi benar-benar rangka yang apa namanya, mudah keropos, mudah berkarat, ya pihak Honda mohon untuk membenahinya, memperbaikinya. Dan buat teman-teman jangan apa namanya, langsung mengecap produk Honda itu produk ampas, janganlah ya. Apalagi teman-teman yang sudah pakai produk Honda itu dari dulu-dulu, janganlah seperti itu ya. Kita rawat motor sedemikian rupa biar awet. Kalau memang sudah ada karat-karat, itu bisa jadi justru dari kesalahan teman-teman sendiri saat merawatnya. Oke, kalau sudah ditemukan ya solusinya dicat ulang sebelum kejadian rangka patah itu terjadi di motor teman-teman. So, di video kali ini kita bahas rangka itu aja sendiri ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar. Apakah motor teman-teman juga sudah berkarat seperti motor ini? Atau ada kesan-kesan lain? So, terima kasih, jangan lupa untuk subscribe channel Syah Motovlog ya, biar mendapatkan 1000 pertama subscriber ya, yang kok kenapa susah ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Saya Muhammad Arif Kurniansah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.